Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Bagus, hadir semua ya. Semangat hari ini. Apakah anak-anak ibu tahu kita belajar apa hari ini? Oke, kita belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu tahu apa itu teks prosedur? Baiklah, ibu akan jelaskan. Teks prosedur ialah teks secara sederhana, urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa teks prosedur itu merupakan sebuah teks atau sebuah cara-cara yang dilakukan mulai dari mengetahui bahan, alatnya, sampai ke langkah-langkah pembuatannya, sampai menghasilkan suatu benda atau suatu produk. Oke, apakah anak-anak ibu mengerti apa itu teks prosedur? Baiklah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu tujuan dari teks prosedur. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu tahu apa itu tujuan dari teks prosedur? Baiklah, teks prosedur teks prosedur ialah memberikan tujuan bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Oke, dari pengertian tersebut dapat anak-anak ibu ketahui bahwa sesungguhnya tujuan dari teks prosedur ini yaitu untuk memberikan petunjuk bagi kita agar petunjuk baik itu mulai dari langkah-langkahnya secara urut atau sistematis, mulai dari 1, 2, dan seterusnya sampai aktivitas itu selesai. Maksudnya aktivitas itu selesai sampai menghasilkan sebuah bentuk yang sama. Contohnya, langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Nanti tujuan akhir kita akan menghasilkan nasi goreng. Apakah anak-anak ibu mengerti? Oke, mari kita lanjut ke poin selanjutnya. Yaitu contoh teks prosedur. Apakah anak-anak ibu tahu setelah ibu berikan pengertian, lalu ibu berikan tujuannya, apakah anak-anak ibu bisa menentukan contoh dari teks prosedur? Baiklah, ibu akan menjelaskan contoh teks prosedur ini sangat mudah kita temui di kegiatan kita sehari-hari. Contohnya saat memasak nasi goreng, membuat jus, cara membuat guci, atau cara menanak nasi, cara membuat kue, cara membuat telur rebus, telur goreng, dan lain sebagainya. Setiap yang memiliki alat, bahan, dan langkah-langkah dalam pembuatannya itu merupakan contoh dari teks prosedur. Apakah anak-anak ibu paham contoh dari teks prosedur? Baiklah.
Setelah Ibu lihat kan contohnya, mari kita lihat gambarnya. Gambar pertama. Apakah anak-anak Ibu tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini merupakan gambar nasi goreng. Gambar nasi goreng di sini ada nasi goreng itu merupakan menu yang sangat disukai oleh banyak orang dan mudah dibuat di rumah maupun kita temukan di tempat kita tinggal. Nah, mulai dari bahan-bahannya apa aja, nasi goreng apa aja bahannya, seperti nasi dingin, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lalu apalagi garam, kecap, minyak, penyedap, telur tentunya. Selanjutnya ada alat untuk melakukannya, ada apa aja? Ada piring, ada wajan, ada sodet atau spatula. Semua itu merupakan alat untuk membuat nasi goreng. Langkah-langkahnya apa saja? Siapkan nasi dingin terlebih dahulu. Setelah itu haluskan bahan-bahan seperti bawang, cabai. Setelah halus, lalu tumis sampai harum. Setelah harum, lalu masukkan bumbu-bumbu lainnya. Kasih kecap, garam, penyedap secukupnya. Lalu koreksi rasa dan sajikan. Contoh lainnya apa saja? Yang kedua, cara membuat mie instan kuah. Contoh yang ini pasti anak-anak Ibu pernah melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Membuat mie kuah ini sangat simpel ya. Tinggal dibuka bungkusnya, lalu direbus, dikasih telur, tunggu airnya sampai mendidih, lalu masukkan minyak, masukkan bumbu, lalu disajikan. Selanjutnya, contoh ketiga yaitu membuat banana bread. Banana bread, ini kayak bikin godok. Anak-anak Ibu tahu itu godok, tapi ini dalam versi cake atau dalam versi kuenya. Oke, apakah anak-anak Ibu mengerti contoh dari teks prosedur? Baiklah, kalau anak-anak Ibu paham, mari kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu langkah-langkah. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu langkah-langkah? Benar, langkah-langkah itu cara, apalagi strategi, tahap-tahap. Iya benar. Oke. Jadi langkah-langkah dari teks prosedur ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, intinya yaitu langkah-langkah merupakan proses atau tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Yang mana langkah-langkah ini harus benar ya, harus berurutan dari 1 sampai ke langkah selanjutnya sampai menghasilkan sebuah produk atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sekian materi kita hari ini.
Apakah anak-anak ibu ada yang diragukan? Atau siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oke, karena tidak ada yang bertanya, mari kita membentuk beberapa kelompok. Silakan dibagi kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Oke, kelompok pertama. Oke, untuk kelompok pertama, kelompok visual. Oke, sebelum memasuki kelompok, anak-anak ibu silakan agar lebih pahamnya atau lebih mengerti pembelajaran kita hari ini, silakan dibaca bahan bacaan yang sudah ibu berikan. Oke, kita masuk ke kelompok pertama, yaitu kelompok audio, yaitu silakan mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama yaitu sebutkan pengertian teks prosedur. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri teks prosedur. Silakan didiskusikan ya bersama teman kelompoknya. Sekarang tugas dari kelompok visual yaitu perhatikan video berikut. Nah, Ibu tadi memberikan sebuah video yang akan ditonton oleh kelompok visual. Nanti silakan ditulis apa saja yang anak-anak ibu ketahui dari video yang telah anak-anak ibu perhatikan. Selanjutnya, untuk kelompok kinestetik, silakan tuliskan cara memasak nasi di rice cooker atau di periuk nasi yang listrik ya. Silakan tuliskan alat dan bahannya, prosedurnya. Anak-anak ibu pernah kan memasak nasi atau pernah kan melihat orang tuanya menanak nasi? Nah, silakan dilihat. Oke, karena pembelajaran kita kali ini jam kita sudah habis dan waktu istirahat sudah datang. Pada anak-anak ibu, silakan dilanjutkan minggu depan. Kita presentasikan, setiap kelompok presentasikan hasil belajarnya ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.